Kadang-kadang kita belum bisa memilah itu, Om. Iya, Di kita ini. Kadang-kadang belum bisa memilah mana hubungan saudara. Kadang yang terlalu begini dianggap lawan politik lah, apalah segala macam, punya kepentingan apalah. Saya mengerti. Makanya saya bilang, kadang-kadang orang bilang, Tuhan itu kan perwakil pemerintah itu wakil Tuhan. Saya bilang, iya betul. Tapi jangan lupa ada perjanjian lama, Nabi Elisa tukang baklahi, bos. Baklahi dia Raja Nebukadnezar, raja-raja doang. Nah, bisa baklahi dan jangan ambil ayat yang baik untuk bangsa. Jangan ambil ayat yang baik buat bangsa. Ambil juga ayat yang bagaimana Nabi kasih ingat raja-raja yang begitu. Raja. Kalian hanya ambil ayat-ayat yang seolah-olah menguntungkan kalian. Betul. Kami ini adalah perwakilan Tuhan. Kalau kami ada salah, tolong omong baik-baik. Nah, jangan benturkan ekonomi dan ekologi. Kalau satu daerah mau berkembang, jangan halang investor masuk. Oh, begitu. Iya. Oke, baik. Begini cara berpikir. Menurut saya itu di Kota Kupang ini kan kota teladan seharusnya toh, karena dia adalah ibu kota provinsi, yang bisa memberikan teladan bagi kabupaten. Tapi Om, saya kasih lihat nanti foto-foto yaitu sampah di Kota Kupang dan sampah di kita sulit bersuara untuk kabupaten-kabupaten lain kalau kita tidak bersuara tentang Kota Kupang, karena kita tahu Kota Kupang ikonnya NTT. Kalau ikon saja tidak diurus untuk urusan air, misalnya kamu orang Kota Kupang pergi, ini orang Flores pu air terus Tagabati, ini orang Sumba pu air Tagabati, basong saya sana modal air tangki cuma kalau orang karena kita tidak kasih teladan dong yang baik dong sebagai orang sebagai pemerintah di Kota Kupang. Orang kadang-kadang bilang umpu ini begini. Saya bilang kadang-kadang kita ini soalnya begini Om, kata-kata bijak di Alkitab, kata-kata bijak di kitab suci, kata-kata bijak itu kita pakai untuk dunia pemerintahan itu. Kan beda urusan kehidupan sehari-hari dengan urusan saya sebagai warga negara dan dia adalah pelayan publik. Kan urusan saya di situ. Waktu saya baku ambil dengan saudara keponakan yang Bupati Sumba Timur juga kan begitu dulu. Percuma dorong ponakan baku ambil karena sebetulnya sudah ada urusan tuh. Sudah ada urusan kita ini omong warga negara dengan pelayan publik. Nanti ditikar adat tuh baru kita omongnya. Itu omong lain sudah. Kadang-kadang kita belum bisa memilah itu Om. Di kita ini. Kadang-kadang belum bisa memilah mana hubungan saudara. Kadang yang terlalu begini dianggap lawan politik lah, apalah segala macam, punya kepentingan apalah. Saya mengerti. Makanya saya bilang, kadang-kadang orang bilang, Tuhan itu kan perwakil pemerintah itu wakil Tuhan. Saya bilang, iya betul. Tapi jangan lupa ada perjanjian lama, Nabi Elisa tukang baklahi, bos. Baklahi dia Raja Nebukadnezar, raja-raja doang. Nah, bisa baklahi dan jangan ambil ayat yang baik untuk bangsa. Jangan ambil ayat yang baik buat bangsa. Ambil juga ayat yang bagaimana Nabi kasih ingat raja-raja yang begitu. Raja. Kalian hanya ambil ayat-ayat yang seolah-olah menguntungkan kalian. Betul. Kami ini adalah perwakilan Tuhan. Kalau kami ada salah, tolong omong baik-baik. Nah, kalau kita tidak usah kecil demokrasi, kita kembali ke zaman totaliter, biar kami berhenti bicara, supaya tidak ada yang kawal lingkungan hidup di NTT dalam konteks ini organisasi. Karena kami tahu juga kenapa Walhi mengambil advokasi, karena kami tahu menanam tidak pernah cukup, harus dilindungi. Jadi kita harus bagaimana? Saya kasih contoh sederhana begini, Om tanam pohon itu bayar sampai pohon bayar, Om yang tanam dulu. Atau kasih contoh itu pohon yang dulu yang jadi taman di bundaran ini
Bundaran Burung sini. Bundaran PU dulu. Oh, Bundaran PU. Yang dulu. Iya. Om tahu, bayangkan orang bab tua itu menangis peluk itu pohon sebelum dipotong untuk jadi taman kota. Om bayangkan betapa orang yang mencintai kota ini dengan menanam pohon, itu rangkul itu pohon karena tidak tega pohon akan dipotong untuk. Kalau saya begini, kita mau buat penghijauan betul bagus tanam, tapi kalau kita tidak lindungi, dia akan dipotong. Misalnya, Om tanam di pohon, tiba-tiba itu adalah kawasan pemukiman. 10 tahun lagi Om lihat ini pohon-pohon sudah tidak ada, karena itu adalah kawasan pemukiman. Kita harus lindungi dulu dia jadi kawasan taman kota atau kawasan konservasi supaya tidak ada ini. Makanya regulasinya harus jelas. Nah, regulasi itulah yang kami kawal, Om. Jangan sampai, makanya kadang-kadang kan teman-teman pas saudara datang di kantor, Om bukan melakukan penghijauan, penanaman, di mana yang baik? Mari kita lihat RTRW. Di mana tempat yang pas. Jangan sampai kita asal tanam, padahal di situ nanti ada kawasan perumahan. Salah lagi. Kawasan perhotelan nanti di situ. Iya. Tidak salah, tapi sia-sia kita tanam. Sia-sia kita tanam itu pohon. Betul. Nah, maksud saya menanam tidak pernah cukup kalau kita tidak dilindungi dengan regulasi. Dan ingat kita hidup bernegara, otomatis harus regulasi ya. Nah kita itu mengharapkan pembangunan kita itu harus berbasis pada kekayaan lokal NTT dan berbasis pada kearifan lokal di orang NTT. Kebudayaan orang Timor, Flores, Sumba, Sabu bagus-bagus semua. Tapi banyak pemahaman ya kakak. Ini beta minta maaf potong kan. Kita punya yang kita percayakan sekarang duduk nih banyak dorong bahasa yang begini jangan benturkan ekonomi dan ekologi. Kalau satu daerah mau berkembang jangan halang investor masuk. Oh begitu. Iya. Oke, baik, begini cara berpikir. Sekarang kita mau pakai landasan apa? Saya tidak mau pakai landasan teologi, itu bukan sapi fakta, bukan itu apa ya. Tapi dalam konteks hari ini hampir semua tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh agama, taruh yang paling terbaru itu ya Paus Paus ngomongin soal ekologi bahwa kita sudah terlalu banyak mengambil banyak dari bumi ini, tapi kita lupa untuk merawat bumi ini dengan lebih baik. Dan jangan yang Om bilang tadi, jangan benturkan ekonomi dengan ekologi. Dia kalau kita lihat dari zaman dulu, ekonomi dan ekologi itu satu helaan nafas, bukan sesuatu yang terpisah. Saya kasih contoh begini, orang tua kita dulu, orang tua kita dulu zaman dulu, kalau dorang pergi potong pohon dan sebagainya, zaman dulu kan orang ritual dulu minta izin. Iya betul. Ritual dulu minta izin. Karena apa? Ada penghormatan terhadap alam itu. Yang sebenarnya juga penghormatan terhadap yang maha pencipta. Cuma kadang-kadang karena pelajaran sudah bilang mereka dinamisme, animisme ya sudahlah kita. Oke lah itu cara lain. Tapi menurut saya itulah cara mereka menghormati alam. Dan ekonomi dan ekologi itu tidak bisa dipisahkan. Karena saya kasih contoh begini tadi apa negara terkaya dulu di negara pulau kecil terkaya di dunia dulu, Nauru namanya, negara penghasil fosfat terbesar di dunia dulu. Sekarang negaranya bagaimana? Alamnya bagaimana? Hancur Dulu sekarang manusianya sudah obesitas semua dan sebagainya. Ekologinya hancur. Sekarang dia negara yang drop betul. Investor sudah kabur semua. Karena alamnya digaruh habis-habisan. Tapi orang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungannya. Saya bisa kasih contoh, ekonomi dan ekologi itu secara manusia. Bagaimana kita bisa bilang dia terpisah? Saya kasih contoh, saya urus sawah di bawah, ekonomi toh. Tapi kalau orang potong hutan di atas, air sudah mengalir, bagaimana sawah bisa? Ada. Sekarang orang bilang investor, persoalan jangan terlalu efek. Ini yang kadang-kadang kami ini tidak anti investor, sekali lagi. Kadang-kadang orang bilang wali ini terlalu anti investor. Sekali tidak, Om. Yang kami anti itu adalah kalau investor itu mengabaikan hak-hak rakyat, mengabaikan hak-hak lingkungan, mengabaikan hak-hak kebudayaan, mengabaikan keselamatan orang. Misalnya begini, itu jangan tolak investor. Sekarang pertanyaannya begini, Om. Kalau investor datang, kan prinsipnya satu saja, Om. Dalam dunia, saya juga belajar ekonomi, Om. Dalam dunia investor itu kan adalah, dia kata kuncinya adalah tidak ada orang kaya yang bodoh.
Kalau ada orang kaya bodoh pasti dia sudah bangkrut lama. Tidak ada orang kaya yang hanya bilang saya mau tanam investasi di sini supaya masyarakat punya lapangan kerja lebih baik, hidupnya. Iya betul. Tapi pas kau untung lebih besar, karena memang begitu. Dia bicara hukum ekonomi begitu sudah. Maksudnya kita paham situasi itu gitu. Maksudnya apa? Kalau dia hanya mau urus kesejahteraan orang, hanya urus ini apa supaya kehidupan orang lebih baik, ya toh? Tidak mungkin kalau dia tidak untung. Bagaimana kesejahteraan kalau dia ada rugi? Kan pikiran sederhana begitu. Yang kedua, oleh karena itulah kita sama-sama nih ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya apa? Oke, kau boleh berusaha, tapi syarat-syarat keselamatan kami ini, syarat keselamatan ekonomi rakyatnya ini, syarat keselamatan budayanya ini, syarat keselamatan lingkungan hidupnya ini, syarat keselamatan religinya ini dan sebagainya. Kita tentukan. Oh ini syarat-syaratnya, silakan investor datang. Nah, jangan sampai terjadi investor itu berak di kita di ruang tamu gitu loh. Karena kita tidak buat syarat-syarat di rumahnya kita sendiri gitu loh. Ngerti apa? Iya, mengerti. Kalau orang kita undang orang luar datang di kita kampung, kan kita buat terus syarat-syaratnya toh. Kan kita punya peraturan di rumah kita. Itu di ruang tamu saya kita ada peraturan toh, boleh rokok atau tidak saya kita atur nah. Nah, ini investor datang di kita punya kampung, katong sonde kasih peraturan bagaimana? Itu saya bilang tadi soal ini adalah kita bisa bicarakan ini dengan baik, tapi yang paling prinsip adalah di sejarah investasi di NTT tidak ada yang mensejahterakan rakyat. Kalau dia mensejahterakan rakyat dari puluhan tahun lalu, kita sudah keluar dari 3 besar kemiskinan ini. Kan begitu saja kata. Kan sederhana, NTT kan bukan dibangun 2-3 tahun ini toh, bukan 5 tahun ini. Sudah dari puluhan tahun lalu kan. Lalu kenapa kita tidak sejahtera kalau pakai indikator BPS tadi kita urutan ketiga? Artinya investasi selama ini belum fair, belum adil. Maka kita atur supaya adil, supaya masyarakat juga dapat ini yang lebih baik, biar masyarakat juga tidak terusir dari kampung halamannya. Saya kasih contoh misalnya, kadang-kadang kita ini mengatasnamakan lapangan kerja, mengatasnamakan kemiskinan, dan membiarkan yang lain itu hancur. Saya kasih contoh. Satu pabrik gula terbesar di Indonesia Timur yang PT MSM di Sumba Timur misalnya. Oke, betul. Dia datang membuat lapangan kerja buat orang. Tenaga kerja banyak. Tapi jangan lupa ada petani loh yang butuh air di bawah. Kalau air dia lebih banyak dia yang kuasai, petani kita dapat apa? Jangan sampai karena saya bekerja, sampai saudara yang petani tidak dapat. Kan begitu fairnya, adilnya kan. Saya dapat kerja, tapi saudara petani juga. Jangan kau ego begitu dong. Jangan hanya ego bahwa saya buka lapangan kerja dan saya juga dapat. Kan kadang-kadang kita bakal dengan saudara sendiri. Karena itu tadi satu kerja, satu air sendiri dapat. Maka saya bilang, karena saudara saya sendiri bilang ini, bulu jangan terlalu parot, jangan terlalu parot juga. Itu kau punya ponakan itu ada kerja di situ. Saya tidak peduli dia kerja di situ atau tidak. Saya tidak ada masalah dia kerja di situ. Yang saya masalahkan adalah jangan sampai kita bekerja di atas penderitaan orang gitu loh. Kita kerja, saya kerja di situ. Tapi saya harus berjuang dong. Petani sebelah, tapi saudara juga itu butuh air. Saya harus ngomong ke perusahaan tolong juga jangan kuasai semua ini air gitu. Itu ngerti kan maksud itu? Berarti kita selalu dibenturkan berarti. Iya sebenarnya. Yang saya memang begitu. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Makanya saya selalu bilang dalam konteks yang lain misalnya di konteks sampah. Itu juga karena kita dibenturkan. Kita dan kita kesalahan. Karena kita tidak pernah tahu regulasinya. Kan kalau kita kesal tetangga sebelah, ini telah buang sampah sembarangan. Tapi kita sudah pernah bilang, pemerintah ada pernah panggil perusahaan untuk datang dia untuk sampah di Kota Kupang. Mau tahu Kota Kupang ini kota yang sebenarnya sekian lama itu dipenuhi limbah. Mau tahu limbah B3. Limbah B3 itu bisa oli macam-macam tuh limbah B3. Limbah B3 bahan berbahaya dan beracun toh. Kan di semua dokumen AMDAL, analisis masalah ekonomi, akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk mengelola itu. Yang mengelola itu kan perusahaan kan, perusahaan limbah B3. Pertanyaan sederhana saya, ada perusahaan limbah B3 di NTT? Ada pabrik limbah B3 di NTT? Berarti di antar pulau kan atau? Ya toh, logikanya kan? Nah, sekarang kita sama-sama pergi di di ASDP atau di PEN, kita cek ada manifest pelayaran limbah atau tidak. Cek, supaya kita fair ini. Kita fair dengan hidup kita. Kalau tidak ada berarti limbah selama ini puluhan tahun
Limbah B3 ada di tanah kita ini, ada di laut kita nih, ada di sungai kita, mungkin ada juga di air minum kita. Karena pasti sudah juta ton limbah B3 di negeri ini, di kota ini. Sudah berapa sekarang kita jujur sama kita sama, nanti kita pergi di ASDP, pergi di Pelni, ya kita cek ada manifest pelayaran limbah B3 atau tidak dia. Supaya kita maksudnya sama-sama jalan ini supaya kita tidak ada dusta di antara kita toh. Kita lihat sama-sama betul tidak ini. Karena kalau kita fair tadi perusahaan limbah B3 tidak ada, gitu. Artinya perusahaan limbah B3 hanya ada di daerah Tangerang, dan sebagainya, Jawa dan sebagainya itu. Artinya logikanya dia harus diantar pulaukan ini limbah nih, limbah B3 ya. Termasuk kita pakai limbah-limbah uli bengkel dan sebagainya kan harus diantar pulaukan. Sekarang pertanyaan sederhana, di mana tempat penampungan limbah B3 di NTT dan di mana manifest pelayaran? Jadi masih banyak PR kita. Saya tidak bilang NTT tidak berkembang, sedang berkembang. Tapi saya kita perhatikan juga hal-hal kayak begini. Yang kita anggap enteng juga. Kan kita tahu lah, kadang-kadang kita ini kan di dinas kita paham juga. Kadang-kadang lingkungan hidup ini kan dominan dinas pembuang, gitu, bukan dinas basah, betul. Orang yang biasa tidak sepakat dengan pimpinan daerah itu kan pembuang. Belum tampak di situ. Padahal dinas lingkungan hidup ini hajat hidup orang banyak. Kan hanya satu-satunya dinas yang ada pangkatan hidup ini. Gitu? Iya, betul. Makanya saya kadang-kadang, bagaimana cara berpikir logiknya. Tapi apa ya, kita punya kerinduan ke depan bahwa siap. NTT ini negeri yang kaya raya lah. Karena satu juga saya belajar betul di antropologi itu dia bilang begini, salah satu indikator negeri itu kaya raya atau dalam bahasa Jawanya Gemaripah Lojinawi itu adalah negeri yang suka pesta. Karena tidak ada orang miskin yang bisa buat pesta. Pertanyaan saya refleksi kita, NTT suka pesta tidak? Semuanya. Itu setiap hari. Artinya kita bukan orang miskin toh? Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita soal dimiskinkan iya. Tapi kita ini yang kita sudah lihat tadi urusan ekologisnya toh, alam kita menunjang. Sekarang antropologi lagi nih. Tidak mungkin orang miskin itu bisa buat pesta secara terus menerus. Nah orang NTT ini kepala buat adat nih. Woi. Apalagi di Sumba sana ya? Iya sama, Sumba Timur sama semuanya. Kalau kita bilang kita ini sangat miskin, artinya kita ini sama miskin. Tapi bahwa ada proses pemburukan, proses pembangkrutan sumber daya alam itu terjadi. Maka saya bilang iklim sekarang ini, kasih contoh. Kadang-kadang sapi met itu kadang-kadang saya sedih di Kota Kupang. Saya minta maaf ini, orang Kota Kupang boleh marah sama saya lah, boleh lah, tidak apa. Saya kadang-kadang refleksi. Pas Mete, kenapa Kota Kupang yang dulu saya tidak temukan lagi, khusus Mete, Mete. Dulu kalau kita Mete, kita tiap komunitas itu bawa gitar masing-masing dan kolaboratif kita. Sekarang hanya modal origin satu dominan dan kita diarahkan satu arah. Kreativitas tidak muncul lagi. Dan semua boleh marah saya, tidak apa-apa, saya terima. Saya mau bilang kalau sudah origin, rata-rata kita kalau di Kupang ini, rata-rata orang tua kayak kami yang umur 40-an ke atas nih. Anak-anak muda jarang lagi main. Dia berdasarkan kreativitas ya. Artinya saya bilang adalah merefleksi bahwa dalam urusan kolaborasi pun kita mulai hilang. Kan ada kolaborasi tuh main gitar di satu kelompok nanti kalau mulai tiba gabung. Iya. Betul tidak kalau Mete tidak. Sekarang ini hanya organ satu di depan tuh. Siapa yang pegang mic dia sudah. Dan rata-rata kita anak muda ini kan jarang. Ini. Iya. Kan rata-rata. Maksud saya itu mengerti ya maksud saya psikologi kolaboratif ya kerjasama tim bagi suara dan nah kita mau bagi suara dengan yang di depan juga kalau mic hanya dua itu kita yang di depan kita ada bagi suara yang kita tidak terdengar. Maksud saya bahkan ruang-ruang seperti itu pun menurut saya harus kita itulah yang saya bilang tadi, Kota Kupang ini adalah kota yang sangat eksotik. Tidak mungkin Kota Kupang yang tidak hebat, dia tidak mungkin melahirkan Gerson Piyoko.
Ya tahu? Tidak mungkin dia tidak mungkin melahirkan Peter Arroyo. Orang-orang hebat dari kota-kota ini. Karena itu tadi kerja-kerja ini. Sekarang kita ngomong transportasi publik, karena ini urusan lingkungan hidup semua. Ya, ini kita akhirnya sudah bahas Manggarai biar sudah ketua rangkap satu kali saya sudah. Lingkungan hidup. Manggarai itu sebagai pemicu supaya kita lihat. Iya, betul. Nanti ada kesimpulan di akhirnya. Nanti apa itu kesimpulan? Oke. Karena kita ngomong transportasi publik. Oke, siap. Om, kita bilang ini Kupang makin panas. Ya toh? Betul. Kupang makin sekarang panas. Semua snack story mengeluh habis. Mengeluh habis dan sebagainya. Panas itu karena apa? Pemanasan global kan? Ya. Perubahan iklim toh, cuaca makin panas toh, otomatis emisinya harus dikurangi kan? Ya. Ya kan? Emisinya harus diturunkan kan? Tapi kalau untuk mengurangi emisi, maka transportasi publiknya harus diperbaiki, dibaguskan kan? BMO dibagus kembali, ya. Transportasi ini apa yang diperbaiki, bagus kembali dan sebagainya, lancar. Biar transportasi publik mau digunakan kembali oleh banyak anak muda kita, supaya tidak tinggal ketergantungan terhadap motor. Ini makin rendah, ya toh. Pada mobil terlalu banyak di jalan juga makin rendah. Tapi di satu sisi itu tidak diurus transportasi publik. Lalu kita saudara kesal sendiri. Itu gara-gara lu sudah mau naik BEM, mulai ini. Padahal ini kan yang urus pemerintah. Ini kita hidup bernegara loh. Kita diatur semua. Kita diatur loh, begitu loh. Jadi kayak kita stop sudah masalah kita dan kita gitu loh. Kita omong saja ini kita diatur nih sekarang. Kita diatur gitu. Ada mekanismenya semua gitu. Jadi kita ini bukan sesuatu yang kayak di main Facebook saja ada aturan. Nah orang bilang ini gara-gara Facebook telah merusak media sosial ini terlalu sekarang pertanyaan saya tinggal bilang ini merusak kita pemerintah. Kenapa saya bilang? Karena bisa tutup Facebook om. Dia yang punya otoritas tutup Facebook. Kalau memang Facebook yang disalahkan. Facebook ini telah mengakibatkan tingkat pemerkosaan menjadi tinggi. Nah, kenapa Facebook yang disalahkan gitu? Pemerintah punya kuasa, punya alat untuk memfilter mana yang boleh sampai di anak-anak, mana tidak. Kan dia punya alat semua. Dan tapi kita di antara kita ini masalah terus. Menurut saya, karena apa? Karena kita itu belum paham tentang hidup sebagai warga negara dan hidup sebagai bersaudara. Hidup sebagai bersaudara, ngomong sebelumnya ini, lu jangan buang sampah sembarang. Tapi hidup sebagai warga negara, apa yang pemerintah buat ini untuk sampah yang dari perusahaan ini yang belum apa? Nah, itu yang kita harus kasih tahu ke orang bahwa kita ini hidup sebagai warga negara dan hidup sebagai saudara. Kalau hidup sebagai warga negara, tugas kita, kewajiban kita, hak kita untuk mengontrol. Nah, yang kita mau pastikan adalah pemerintah kita itu, saya tidak bilang pemerintah kita jahat loh. Tidak ada yang bilang itu. Tapi yang kita bilang bahwa kebijakannya belum tepat. Kebijakannya belum memperhatikan urusan lingkungan hidup. Yang sebenarnya bisa sebenarnya. Bisa. Karena itu politik, misalnya politik anggaran. Karena kadang-kadang saya kalau lihat dia bilang, "Woi, itu pemerintah bagus, dia angkat sampah tiap hari ini apa." Beta bilang, beta tidak jadikan itu indikator. Tapi yang beta mau indikator itu lihat dana aja di politik anggaran di APBD. Kalau dana untuk lingkungan hidup masih 0,0% dari total APBD, ya total Kota Kupang taruhlah 1 triliun. Kalau dana untuk lingkungan hidup hanya 10-15 M, saya sudah lah. Jangan bilang kecita, sudah usah ngomong lah. Itu menurut saya ini apa yang saya agak sampaikan ini agak banyak om, karena saya om punya tempat di sini ini banyak dilihat saudara di Kota Kupang. Kita tidak dalam kerangka menggurui, tidak dalam kerangka, tapi dalam kerangka bahwa saya menceritakan fakta-fakta yang kami temukan. Kita bisa berbeda, mungkin bisa. Tapi yang saya mau bilang bahwa kalau urusan lingkungan hidup ini tidak dibereskan om, sebagai ingat om, pertanian itu tidak dibangun di langit, pertanian itu bangun di atas tanah. Piara sapi kerbau di atas tanah. Bahkan kita main internet pun masih di atas tanah ini om. Nah kalau tanah ini tercemar, laut kita tercemar, misalnya keadilan antar generasi yang saya sampaikan tadi om. Om fair tidak om, kita refleksi lah om. Dulu om mandi di pantai di Pasir Panjang, dulu waktu masih kecil, mandi dengan rekreasi, asik, gratis. Coba om lihat di sekarang di bawah, ada orang yang mau mandi dengan serius di situ, rekreasi dengan serius di situ, karena orang takut
gatal kulit karena sampah plastik banyak, ya tuh sampah plastik. Lihat kemarin juga kerong buat penelitian air di Kota Kupang. Artinya kita tidak adil dengan adik-adik kita hari ini. Dulu kita bisa mandi sesuka hati, gratis, pesta. Masa kecil kita sangat indah. Tiba-tiba adik-adik kita sekarang kecil-kecil, masa kecilnya tidak seindah kita lagi. Karena mau kasih mandi di laut sudah tercemar. Mau kasih mandi di laut, pesisir sudah dikapling. Terpaksa apa? Kita orang-orang tua di sini terpaksa harus keluar 5.000, 10.000 rupiah untuk mandi di kolam renang. Dulu kita gratis loh. Kenapa anak-anak sekarang harus bayar? Itu yang disebut dengan keadilan antar generasi tadi. Apa yang kita nikmati di masa kecil kita, sebaiknya mereka juga bisa nikmati adik-adik kita betul zaman berubah. Betul. Ya, tapi ruang-ruang yang diciptakan oleh alam semesta ini harus tetap mereka bisa nikmati sama-sama. Betul. Kalau Om mau lihat secara detail, misalnya kayak begini Om, Om kenapa saya bilang kita bawa bibit? Bibit. Terima kasih banyak siap. Kita dapat oleh-oleh sesuatu dari. Maksudnya begini, Om bayangkan kita sedang kampanye ini, sedang kampanye di kantor juga saya lakukan begitu. Kita kampanye. Kalau memang kita tidak kerja konservasi, memang kita fokus advokasi, minimal kita konservasi untuk diri kita sendiri. Apa itu? Kalau kita naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kapal laut, itu kan kita mengeluarkan emisi. Gitu? Lewat otot kita, lewat kapal laut yang kita tumpangi, lewat ini. Kita mungkin belum punya kemampuan akademik untuk menghitung berapa emisi yang kita keluarkan waktu naik itu barang. Sekali jalan atau PP. Tapi minimal emisi itu kita tanggung jawab dengan emisi yang kita keluarkan. Apa? Dengan tanam pohon. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, sekali kau naik pesawat ke luar daerah, PP itu kau pulang harus tanam 2 pohon. Kau minimal bertanggung jawab dengan emisi yang kau keluarkan dari dirimu sendiri gitu kan. Dan maksud saya ya minimal untuk kita sendiri dulu lah kakak. Karena memang kami tidak bisa dipaksa Om untuk melakukan organisasi menanam karena memang bukan mandat kami. Di situ. Ya, memang kami disuruh dan terkutip lah pakai lahi yang baik, bukan pakai lahi untuk yang jahat-jahat, pakai lahi untuk saling mengingatkan bahwa alam NTT itu sesungguhnya cukup untuk semua orang NTT, tapi tidak akan pernah cukup kalau dia dirusak, daya dukungnya menurun, terpaksa kita harus mengabaikan banyak orang demi kesejahteraan kita orang per orang, dan orang lain banyak jadi korban. Yang saya mau bilang dalam konteks advokasi kami itu adalah kami itu ada 4 Om: tata kuasa, tata kelola, tata produksi, tata konsumsi. Percuma hutan lestari kalau masyarakat di sekitar hutannya miskin, tidak bisa memanfaatkan. Ngapain masyarakat sejahtera kalau hutannya habis? Betul. Kita belajarlah dari kepunahan suku Maya. Kan semua sejarah literasi Om bisa lihat di Google, di video. Betul. Suku Maya ini kan punah gara-gara hutannya habis toh. Karena dijarah, karena alamnya dihabisi dengan ini. Nah, kita tidak mau kepunah. Mungkin kita tidak punah dalam versi suku Maya, tapi kita punah dalam versi identitas kita sebagai orang bersaudara, orang Pulau Morata ini, orang NTT. Makanya saya misalnya orang bilang, Om ini pergi di kantor ini tidak pernah pakai celana. Beta Pak Win selalu pakai kain. Beta bukan mau sosokan Om, tapi maksud saya tidak melarang orang untuk pakai itu. Tidak, saya tidak punya hak sama sekali. Itu hak orang. Tapi tolong hargai juga saya pilihan. Karena apa? Bagi saya, kalau saya hanya beli jeans atau beli dulu saya kita anak muda jam dulu jeans ini kita kasih tarobe di ini. Tapi pilihan saya itu adalah saya juga kepingin membeli kain itu sama seperti saya beli jeans. Bukan hanya pakai kain ketika adat. Tapi kain sebagai keseharian. Kalau saya punya kain hanya pakai untuk adat, maka dia rusak lama. Maka saya jarang ambil kain. Tapi kalau kain saya pakai terus menerus, dia akan cepat rusak juga seperti kita pakai jeans. Maka saya akan beli kain baru dengan cepat. Ekonomi mama saya juga berputar lebih cepat. Karena saya selalu beli kain mereka. Putaran ekonomi untuk saudara di kampung juga lebih cepat. Karena saya pakai
terus. Yang kedua, ya sama juga saya melestarikan budaya. Tapi yang paling penting dari itu adalah menghormati bahwa ini peradaban leluhur kita. Di situ ada kan kain ini kan tidak bisa kita lihat sebagai keindahannya saja. Di situ ada kerja keras. Di situ ada komitmen. Di situ ada dedikasi. Karena apa? Kalau tidak komitmen itu pasti tinggal saya memang buat apa? Tenun capek-capek lu bareng sama aku nih. Iya, betul. Di situ ada kreativitas, Itu bagaimana untuk desain barang ini. Nah, itu harus kita hormati. Menghormati apa produksi. Oleh karena itu saya bilang sama kawan-kawan, waktu saya berkelahi di KSP, kantor staf presiden, berapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu, hanya gara-gara saya pakai kain. Kakak istana presiden. Iya, KSP, kantor staf presiden. Mereka bilang tidak bisa masuk. Saya bilang, kenapa tidak bisa masuk? Ya karena Bapak tidak pakai celana panjang, kain ini apa sebagainya. Kenapa Bapak pakai kain ini? Saya bilang, saya akhirnya karena udah berdebat lama, akhirnya keluar kata-kata yang tidak perlu dikeluar. Saya bilang, lu tahu? Saya bilang, Bapak tahu? Saya bilang, kalian yang bilang sama kita pakai pakaian Nusantara. Kamu lihat sendiri yang kampanye dulu waktu kita kecil bahwa celana itu berasal dari Eropa, ini berasal dari ini, kita pakai. Nah sekarang kita pakai ini, bagaimana diterusir di tanahnya sendiri, saya bilang. Bagaimana ini kain yang diproduksi di atas tanahnya sendiri dengan peradaban leluhur kita, itu tidak kalian apresiasi untuk masuk ke dalam ini kantor staf presiden. Saya lapor di senior di dalam. Saya bilang, senior, ini bagaimana? Oh kita tidak bisa, bukan saya punya wewenang. Maksudnya, tapi itulah tantangan kita, Nah, ada tantangan. Maksud saya, memperjuangkan lingkungan hidup, memperjuangkan kebudayaan itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bersama kita. Tapi saya percaya satu hal, bahwa kebudayaan orang NTT itu kebudayaan yang mahal. Maka saya akan orang paling depan yang melawan. Kalau orang bilang budaya orang NTT bikin miskin, beta pasti melawan. Tidak ada budaya orang miskin, orang NTT itu miskin kan. Bahwa cara hidup kita kemudian memiskinkan kita, kayak begini, budaya ini orang bilang, oh ini belis orang Sumba ini terlalu besar. Ini kita mau dekat orang Sumba. Belis orang Sumba itu terlalu besar. Tapi orang lupa, belis orang Sumba itu tidak boleh lebih dari belis ibunya. Berarti kalau dulu ibunya 100, anaknya tidak boleh lebih dari 100. Kalau peradaban hidup kita sudah ratusan tahun, maka sekarang saya harusnya belis orang Sumba tinggal berapa tuh? Iya sih. Itu logisnya kan? Seharusnya seperti itu ya. Beta baru tahu ini hari. Logikanya seperti itu. Tapi karena gaya hidup kita itu berubah, seolah kita kesalah budaya ini. Gaya hidup kita apa? Sekarang ini kalau belis orang ini kan, woi, Bu, beta pu anak dokter ini lu hanya bawa 2 ekor. Gengsi sudah masuk di dalam. Bu, beta pu anak ini sekolah di Jakarta, Bu hanya bawa 5 ekor nih. Jadi kita menggunakan atribut modern bernama pendidikan, status sosial, pekerjaan. Oh, semua anak kerja di bank, dokter, lu hanya bawa 5 ekor, Sani. Jadi kita menggunakan atribut modern, bukan lagi pakai falsafah budaya tadi ini. Ngerti Om? Jadi seolah-olah ini budaya yang memiskinkan. Padahal gaya hidup kita yang seolah-olah ini memiskinkan kita. Karena kita sudah menggunakan atribut ini. Maka saya kadang-kadang dengan kasar bilang begini, karena kita belis perempuan ini supaya kita masuk mall dan pasar, saya. Benar. Saya bilang, kadang-kadang ini saya bilang. Seolah-olah sekarang kalau dia punya sekolah dokter dan sekolah sarjana, kan belisnya lebih mahal daripada yang hanya SMP, dosen SMA. Ini sama-sama saya bilang, ini sama seperti kadang-kadang kalau saya analogikan secara kasar, seolah-olah kita ini beli di mall dengan di pasar. Kita beli baju yang sama, merek yang sama di pasar dengan di mall. Di mall pasti lebih mahal karena pajaknya lebih besar. Jadi seolah-olah hubungan perempuan dan laki bukan lagi karena rasa cinta bareng, tapi kita membeli gitu loh. Karena seolah-olah karena dia hanya lulus SMP, ya wajarlah kita hanya kasih 1 ekor. Ya, karena dia hanya di pasar begitu, begitu. Dan itu menurut saya kejahatan itu loh. Dan saya siap berkelahi kalau yang begitu. Saya siap berkelahi. Saya tidak mau peduli kalau yang begitu. Karena bagi saya salah orang yang bilang budaya NTT itu miskin kan. Ini kita yang berubah. Cara hidup kita berubah. Saya bilang contoh, bilis anak perempuan itu tidak boleh lebih dari bilis ibunya.
Bagi orang Sumba itu, kenapa harus begitu? Supaya aura ibunya tidak kalah dari aura anaknya. Karena kalau begitu, kita percaya di mitos orang Sumba itu dia bilang begini, kalau belis anak perempuan lebih besar dari belis ibunya, maka ibunya pasti mati lebih duluan. Karena auranya lebih besar dari aura ibunya, tertekan itu. Dan itu di psikologi kami belajar, ternyata betul, ada di pelajaran psikologi itu. Jadi semua yang ada, bahkan bisa pelajari secara akademik. Contoh begini, Om. Mama kita ini, Om, terpukul tidak secara mental, Om, sebagai perempuan, ya, lihat saya punya anak punya belis lebih besar dari saya, dan dia diperlakukan sangat dibandingkan saya dulu waktu saya urus. Tertekan tidak secara psikologis. Iya sih. Biar tidak diungkapkan juga. Iya. Kasihan. Iya. Itulah orang semua sudah memikirkan itu. Itu juga kenapa saya bilang, orang bilang, ini budaya kekerasan di NTT ini sangat tinggi. Apa rasanya dia pukul anak sembarangan. Saya bilang, saya lawan juga orang-orang kayak begitu. Yang bilang budaya orang NTT kekerasan. Bukan budaya orang NTT yang lakukan kekerasan, tapi budaya, cara hidup kita, gaya hidup kita yang berubah sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi. Saya kasih contoh Sumba, saya ini, Om, tidak pernah sekalipun saya punya mau pukul sama saya. Sampai keluarga lain juga tidak. Karena apa? Saya ini namanya dia punya kakek. Kalau dia pukul saya sama dia pukul dia punya kakek. Nah, kita sekarang menamakan anak itu rata-rata bukan lagi berbasis leluhur. Iya. Jadi kita tidak punya ikatan lagi dengan leluhur kita. Oke. Makanya dulu yang boleh pukul saya atau senjata saya itu hanya boleh nenek. Artinya orang Sumba karena menghindari kekerasan dalam rumah tangga itu. Iya. Tanpa harus sekolah tinggi itu, tanpa harus pelajari keadilan gender dan lain sebagainya. Betul. Banyak orang dulu yang menamai anaknya dengan nama kakeknya, namanya. Tapi itu juga sekaligus benteng buat dia, untuk benteng emosi. Pas pukul sama anak ini, bisa pukul ke nenek ini, ya kan? Betul, saya ingat persis, Om, suatu ketika saya punya mama, kok dia hanya sampai ini saja, sampai telinga. Kan tahu tuh kuku ibu-ibu guru zaman dulu tuh, ya, sini. Oh, mama sore-sore pergi di kuburan, beta punya kakek yang namanya beta, minta maaf. Ibu minta maaf. Nah, kearifan itu yang hilang, menurut saya. Jadi jangan pernah salahkan budaya gitu loh. Ya, kita punya cara hidup yang berubah, Om. Oke. Ya toh? Maka saya bilang, ya wajar lah kalau kau pukul anakmu karena nama anakmu Cristiano Ronaldo, tidak ada hubungannya dengan kau punya kakek. Mana maksud saya tahu? Betul ya. Karena tidak ada ikatan emosional lagi dengan leluhur kita. Iya. Dan menurut saya itu keren sekali budaya-budaya orang NTT gitu. Ketika saya ceritakan itu di orang-orang di luar, Om saya baru pulang dari Glasgow tahun lalu, dari Skotlandia, saya ceritakan itu, dia bilang, wow, saya harus ke sana. Oh iya. Di sana ada begitu. Tapi suatu ketika saya kena batu juga. Ini cerita-cerita aja. Iya. Jadi 2012 saya kan dulu salah satu tour guide pertama di Sumba. Saya sebelum di Bali, saya tour guide dulu ini, Om. Oke. Tour guide pariwisata di Sumba awal-awal. Sumba belum pariwisata, belum kayak sekarang masih kosong-kosong tuh. Beta bawa itu artis-artis yang buat pendekar tongkat mas, dulu punya keluarga di Sumba. Beta yang bawa berjalan di Sumba. Iya. Suatu ketika saya dapatlah tamu dari Australia, namanya tour guide tuh, di email tuh, dapat. Saya ceritalah tentang Sumba. Wah, begini Sumba, pacuan kudanya, pakai kuda sandal, lepas pakai tangan. Memori masa lalu saya sudah ini. Di Sumba itu kalau ini acara makannya masih pakai ini dan sebagainya. Saya jelaskan semua lah semua itu. Datanglah dia dari Australia. Pas musim pacuan kuda waktu itu, saya bawa di pacuan kuda di Wengapu. Iya. Pas pacuan kuda di Wengapu, lari kuda. Satu putaran aja. Dia maki mai saya pakai bahasa Inggris. Maki saya pakai bahasa Inggris, pulang hotel. Saya tidak tahu apa yang salah, tapi saya yakin ada yang salah dengan saya. Sampai di hotel, dia kasih bir satu, dia bir minum. Minta maaf tadi saya maki Anda dia. Tapi saya kecewa betul dengan Anda dia, karena Anda telah menipu saya dia. Anda bilang pacuan kuda di sini pakai kuda sandal. Kenapa kau kasih lihat kuda yang asal dari sampai tempat kuda Australia itu, Torbert itu? Kau bilang
pacuan kuda di sini lepas pakai tangan. Kenapa kamu pakai Stargate? Barang rongsokan dari Australia tahun 60-an. Saya mau lihat yang unik. Saya mau lihat yang asli, bukan lihat barang rongsokan dari samping tempat. Saya buang puluhan dolar, ratusan dolar datang sini, saya mau lihat barang rongsokan dari kudanya dari sana juga. Iya tuh. Ombo dia bilang saya. Itu yang bikin saya mungkin momentum juga saya sadar waktu itu. Ombo dia bilang, kalau kalian pakai Stargate kayak begini, itu kalian sudah mengabaikan kecerdasan, emosional, keberanian orang. Karena tidak semua orang bisa lepas kuda. Waktu dia mau pacuan itu, tidak punya banyak orang yang punya kedekatan dengan kuda untuk kesenangan kuda supaya tetap tenang pas mau lari. Tidak semua orang punya kecerdasan untuk apa ini kuda supaya ini kuda bisa pas standby-nya pas. Lalu kenapa kalian sangat robotis? Lalu apa bedanya kalian dengan kami di sana? Kalian mau sok-sokan ikut kami? Kalah kalian. Gak usah, kalian pakai perlintasan kalian sendiri aja, dia bilang. Kalian pasti sadar om, wajar kalau pacuan kuda di NTT itu hampir tidak ada turis om. Oh iya. Karena pacuan kuda kita tidak unik om. Betul. Nah kalau dia lihat pacuan kuda dari Eropa juga sana yang tinggi menjulang nih. Ya. Apa yang datang Indonesia dong bisa pacuan kuda hebat-hebat di Eropa sana ya. Dia mau lihat kuda-kuda kecilnya NTT. Itu kuda-kuda sandal yang lari. Lepas pakai tangan. Itu yang namanya menjual. Saya bilang kadang-kadang kita orang yang bilang pariwisata tapi sudah paham bahwa pariwisata itu butuh keunikan. Betul sih. Itu apa? Saya terima kasih banyak om. Saya terima kasih kakak sudah berbagi banyak hal di sini. Mungkin saya juga minta maaf kalau saudara dorong kalau ada yang kurang-kurang pas tapi ya kata-kata. Tapi ini omong jujur. Saya omong jujur dari hati, tidak ada tendensi apapun. Tidak ada dikurangi, tidak ada ditambah-tambah. Tidak ada tambah-tambah. Mau bilang terlalu mudah, terlalu padis juga, terlalu kasar, silakan sudah. Tapi saya tanggung resiko itu. Saya siap tanggung risiko. Tapi hanya mau kasih tahu bahwa kita jangan terlalu sering saling menyalahkan antara sesama warga negara. Kita ini hidup berwarga negara yang dalam konteks kita bicara ini tadi kita hidup sebagai warga negara. Beda kalau kita omong sebentar di belakang kita omong sebagai bersaudara. Ini kita omong sebagai warga negara yang memang undang-undang suruh kita kontrol. Betul sih. Saling mengawasi dan sebagainya. Di dalam proses ini. Dan sebelum kita tutup saya omong satu mob dulu ya. Siap, silakan. Jadi teman satu ini. Oke. Jadi ada murid satu taruh sudah nama Thomas lah ya. Oke. Jadi bu guru tanya, Thomas 1 tambah 1 berapa? 2 ibu. 2 tambah 2 berapa? 4 ibu. 40 tambah 50 berapa? 80 ibu. 100 tambah 100 berapa? 200. Lu ini kalau penambahan pintar ya Thomas ya. Ibu kasih kau pengurangan sekarang ini. Thomas 5 kurang 3 berapa dia? Thomas diam. Thomas 5 kurang 3 berapa? Thomas diam le. Anak ibu guru pukul meja. Thomas 5 kurang 3 berapa? Thomas angkat tangan. Bodoh goblok ibu guru bilang dia. Bodoh goblok 5 kurang 3 itu 2 bukan 3. Ibu guru yang goblok yang bodoh. Jangan lihat yang ini, lihat yang ini. Ngerti? Kalau ada kebenaran lain versi kita juga. Bukan hanya kebenaran yang tampak kok. Ini ada kebenaran ini 2 juga. 5 kurang 3 berapa? 2 toh. Ini. Oke, terima kasih banyak kakak sudah mau berbagi banyak hal di sini. Semoga bapak mama saudara yang nonton juga ambil yang baik, saya yang kurang baik ditinggalkan. Saya juga begitu. Saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata di tapi saya senang bro. Ajak saya siap penontonnya bro juga. Jadi astaga, terima kasih banyak. Penontonnya bro. Ini orang-orang hebat nonton Pasirautan, suatu kehormatan luar biasa. Sering nonton terus terutama kisah-kisah inspiratif teman-teman yang merantau jauh dan kemudian berhasil dan sebagainya. Dan saya tahu bro juga perantau dulu di Jazirah Arab. Oke kakak, terima kasih banyak. Beta langsung lanjut sudah. Sana apa? Minta maaf om ya. Siap, minta maaf kakak. Dah kakak. Aduh, harus ada yang. Oke, dia lanjut kakak. Dah kakak. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.